أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Inna sesungguhnya kami Allah arsalnaka, kami mengutus engkau Nabi Muhammad bil haqqi dengan kebenaran. Sebagian mufassir memberi arti al-haq al-Quran. Basyiran, pembawa kabar gembira dengan jannah, dengan surga bagi ahlu ta'ah, wa nadhiran, dan pembawa ancaman dengan neraka li ahli ma'siyah, bagi orang ahli maksiat. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kau tidak ditanyakan tentang para penghuni neraka jahim. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ada tafsir tentang ayat ini. Beliau menceritakan sebab nuzulnya itu, suatu hari Rasulullah SAW bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan kedua orang tuaku di alam barzah, maksudnya. Fanazalat hadhil ayat, kemudian turun ayat ini, wala tusalu an ashabil jahim. Jadi saya dulu pernah membaca salah satu karangan Imam Ghazali, bukan satu jilid, saya lupa namanya, di depan Syekhuna Abu Yahya. Masa-masa saya awal-awal belajar tentang kedua orang tua Nabi. Di situ ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali di kitab itu. Rasulullah SAW pernah berziarah ke makam kedua orang tuanya, kemudian memintakan ampun untuk kedua orang tuanya, ditolak oleh Allah Ta'ala. Saya bertanya, kok bisa begini? Bagaimana ini? Dijawab oleh Syekhuna Abu Yahya, ay fi ziyaratil ula, itu ziarah yang pertama. Artinya ini ilmu buat kita ya. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala pertama kali belum diijabah, jangan putus asa. Qudwah kita yang kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Ini menurut satu riwayat, riwayat banyak masalah kedua orang tua Nabi ini, termasuk mazallatu aqdamil ulama. Banyak tergelincir ulama dalam masalah ini, sampai ada yang mengatakan kedua orang tua Nabi finnar tanpa rasa adab sama sekali. Ini saya pakai riwayat Imam Ghazali dulu. Jadi ada cerita ziarah ula, ada ziarah thaniyah. Ada permohonan pertama, ada permohonan kedua gitu. Dalam ziarah yang kedua diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya kalau kita berdoa ditolak, jangan putus asa, ulangi lagi. Minimal sampai 70 kali. Kalau permintaan besar ya. Karena itu kita menemukan angka istighfarnya Nabi, ada riwayat mi'ah, ada riwayat 70. Artinya kalau memohon kepada Allah belum diterima, ulang lagi. Belum diterima, ulang lagi. Sampai 70 insyaAllah diijabah itu. Kalau masalah besar. Kalau masalah tidak terlalu besar, biasanya 7 sudah diijabah. Karena itu saya pernah menemukan sebuah hadis. Kalau saya tidak salah ingat itu kitabnya Imam Sya'rani di pinggir. Ada keterangan dari Nabi, kalau kamu sekalian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum diterima, ulangi 7 kali, nanti akan diterima oleh Allah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi fi ba'd riwayat, kalau saya tidak salah ingat juga, ini semua ingatan saya ya, jadi kurang lebih au kama qala.
Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin. Tapi ini riwayat bukan di Riyadhus Shalihin, fi ba'di kutubih. Kalau istikharah kepada Allah satu kali belum mendapat tanda, ulang lagi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Insyaallah antara 1 sampai 7 atau yang ketujuh akan mendapat alamat. Artinya mengulang-ulang sesuatu yang kita belum dapat dari Allah Ta'ala, minta lagi, tidak apa-apa, boleh. Dan itu sunnatu Rasulullah SAW, ajaran Nabi. Ala riwayat Imam Ghazali yang tadi. Sudah diterima sekali, 2 kali, terus insyaallah diterima. Sekarang masalah najatu abawayil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pembahasan najatu abawayil Mustafa, orang tua Nabi. Ini saja ulama sudah berselisih ini. Ada yang mengatakan finnar, alasannya ini. Ada yang mengatakan fil jannah, alasannya ini. Ya, jelas kita ikut yang fil jannah, sebab maha guru kita kesemuanya berpendapat kedua orang tua Nabi fil jannah. Bahkan al-Allama al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, saya ada rekaman kaset beliau membahas ini. Beliau membacakan satu ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kalau saya tidak salah ingat ayat itu. Dengan dasar ayat ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, maka kami Allah tidak akan mengadab kedua orang tua Nabi, sebab keduanya hidup di zaman fatrah. Tidak ada kenabian di masa abawayil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Untuk urusan najat positif. Saya ulangi. Untuk urusan selamat tidak akan diadab la fil qabr wala fil nar, positif. Sebab min ahlil fatrah. Yang menjadi masalah ini dibangkitkannya ikut Nabi siapa gitu. Karena itu kita beriman dengan ajaran yang mengatakan ada ihya, dihidupkan dari kematian, bidu'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu mukjizat. Saya ingin bertanya kepada Anda, kalau Nabi Isa alaihissalam, Nabiyyun wa Rasul, diberi mukjizat ihya'ul mauta, padahal derajatnya di bawah Nabi Muhammad, masa Nabi Muhammad berdoa ihya'ul mauta ditolak? Kan tidak mungkin. Dan maqamu a'la, maqamun Nabi lebih tinggi dari Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa sendiri itu mendapat segala kemuliaan min nuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sudah nggak pakai kola-kola, sudah pemahaman saya yang dari guru-guru ini. Nabi Musa itu, Nabi Isa, Nabi Musa juga, bahkan jami'ul anbiya wal mursalin, semuanya berasal min nuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dari nur Muhammad. Sedangkan aslun nur al-Habibul A'zam sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana Nabi Isa bisa ihya'ul mauta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam aula, apalagi Nabi kita yang maqamnya lebih tinggi. Dan tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merelakan kedua orang tuanya dikumpulkan dengan anbiya yang lain, anbiya Bani Israel, di yaumil qiyamah nanti. Pasti beliau ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, supaya kedua orang tuanya masuk fi zumrah ummatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada untuk penguat lagi ya. Satu waktu Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu taala anhu sedang berada di rumah saya di Kelintung, Bajang Ratu sekarang namanya, sana. Kemudian waktu beliau akan kembali ke Darul Hadits, waktu keluar dari kamar itu beliau bercerita kepada para pengawal yang mengawal beliau malam itu, bahwa beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au khala, bertemu, sebab tidak diterangkan itu,
ru'yahnya yaqadha au manam, apa mimpi apa yaqadha. Ahadur riwayatain saya tidak jelas. Tapi saya lebih kuat ingatan saya ke mimpi. Tapi kalau Ustadzul Imam yaqadha ya ma'qul. Li'annahu min ahli. Itu di dalam pertemuan itu Rasulullah SAW mendatangi Ustadzul Imam Al-Walid itu dengan Sayyid Abdullah, Sayyiduna Abdullah, kan Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, dengan Sayyidina Abdullah ayahnya, ayahnya. Artinya apa? Ma makna hadhir riwayah? Artinya orang tua Nabi di alam barzakh sudah ma'ar Rasul, sudah bersama Nabi Muhammad orang tua Nabi. Berarti untuk najah ya positif, untuk luhuk menjadi ummatul Mustafa ya positif. Ini bagi kita, bagi yang percaya riwayat-riwayat min tariqi ahli batin yang berasal dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Itu masalah itu. Ada lagi najatu Abi Thalib. Satu lagi masalah Abaul Mustafa, terutama masalah ayah Sayyidina Ibrahim. Jadi ini berkaitan tiga masalah ini. Kalau sudah dibahas satu, mengingatkan kita kepada masalah Sayyidina Abu Thalib, mengingatkan kita kepada masalah ayah Nabi Ibrahim. Kalau ringkasnya, mu'taqad kita ya sudah jelas. Satu, orang tua Nabi fil jannah dan dibangkitkan dengan Nabi Muhammad SAW di kelompok kita, kelompok umat Nabi Muhammad. Kedua, ini i'tiqaduna ya, ma'asyar talamidul imamen. Kedua, Sayyiduna Abu Thalib fil jannah wa mata 'alal iman. Tolong jangan ada santri Darul Hadis, alumni Darul Hadis yang berani menyebarkan pemahaman bahwa Sayyiduna Abu Thalib benar. Itu bukan aliran al-imamen. Saya tidak membantah, di kitab ada riwayat dan cukup banyak. Jadi riwayat yang mengatakan Sayyiduna Abu Thalib itu meninggal tidak membawa iman itu lebih banyak ulama yang berpendapat daripada riwayat tentang najahnya tidak berimannya orang tua Nabi. Artinya, saya ulangi biar tidak salah paham, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu rata-rata berpendapat kalau kedua orang tua Nabi fil jannah. Banyak ini yang berpendapat. Dari kelompok yang berpendapat bahwa orang tua Nabi fil jannah ini ada dari mereka yang tetap berpendapat Sayyidina Abu Thalib meninggal tidak bawa iman gitu. Jadi kalau untuk najatnya, selamatnya orang tua Nabi mereka oke. Begitu mereka kita tanya tentang najat Abi Thalib, sebagian bilang tidak. Ini malah baru-baru belum lama saya menyuruh salah satu murid saya, waktu datang ahli tafsir dari Mekah itu loh, pengarang tafsir Hayatul Ahkam kalau saya tidak salah karangannya itu, Sobuni itu. Saya kasih surat beliau, pertanyaan saya tentang najat orang tua Nabi sama najat Abu Thalib. Saya ingin tahu pendapat beliau bagaimana. Beliau kan ulama kelas dunia itu, Sobuni. Akhirnya beliau jawab kalau masalah kamakal kurang lebih ya, rekamannya sih saya ada. Kurang lebih ringkasnya begini, kalau untuk orang tua Nabi beliau berpendapat min ahlil jannah, tapi untuk Abu Thalib tidak gitu. Nah, berarti apa? Dari kelompok kita yang berpendapat tentang Abu Thalib tidak fil jannah, tidak membawa iman ada. Tapi tolong jangan diikuti ini, kita punya guru sendiri. Maha guru kita mulai dari Ustadzul Imam Muhammad Habbar, Syekhuna Abu Yahya, kemudian al-awliya wal ulama yang tarimiyun itu semua berpendapat bahwa Abu Thalib mati bawa iman dan fil jannah. Di antaranya yang sangat terkenal adalah kitab yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, masyhur kitab itu, Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Banyak sekali, dan saya sering kan membahas ini di online atau dulu zaman saya masih dakwah, sering saya bahas ini masalah. Sedangkan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu siapa? Beliau syekhu masyayikh kiai-kiai Indonesia dan habaib sini. Silakan teliti, Anda ke pondok mana, Kediri kayak pondok Sarang, pondok Jombang, pondok mana yang besar-besar di Indonesia ini.
baik di luar Jawa, di daerah Palembang, Kalimantan, Sumatera, kemudian sini Jawa Timur yang terkenal apa itu, Ki Abdullah Bagi Langitan. Itu tanyakan silsilah guru-guru mereka. Mereka pasti murid bapaknya, murid kakeknya, nanti ada itu mondok di Mekah belajar kepada pengarang Dahlan Alfiyah, Dahlan Jurumiyah, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi boleh dikatakan kalau Mbah Maimun Zubair sedang menerangkan ini apal beliau. Jadi beliau bilang, saya ada rekamannya itu. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan punya guru fulan. Fulan sampai ke Rasulullah SAW. Tapi kalau yang dibahas di rekaman beliau itu yang ke bawah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu punya murid fulan dari kiai-kiai kuno itu, akhirnya bangun pondok di sini, pondok sini, pondok sini, pondok sini. Maka rata-rata al-masyayikh al-Indonesiyin dari para kiai itu rujuknya ke situ. Dan dari kalangan habaib, Saudara Imam muridnya Imamul Habar. Imamul Habar muridnya Habib Ahmad bin Hasan. Habib Ahmad bin Hasan tilmid Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian Habib Abu Bakar Gresik, semua pasti rujuknya sanad ke situ. Nah, saya kira dengan satu alim ini saja sudah cukup. Beliau sampai mengarang kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Kemudian siapa lagi dari kubarul ulama yang menerangkan tentang Najatu Abi Talib. Artinya kalau Abu Talib saja sudah diitikoti najin, selamat ya apalagi orang tua Nabi gitu. Sini di Tathbitul Fuad menukil lagi dari Hamish Nusra Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Situ diterangkan, faqad allafa fi islami Abi Talib nasun minhum Muhammad bin Rasul Al-Barzanji. Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Barzanji juga mengarang tentang Najatu Abi Talib. Ini kalau mau pendapat fuqaha yang top, Al-Imam Ibn Hajar terkenal di kalangan fuqaha. Beliau juga mengarang maulid fi maulidihi. Beliau meriwayatkan mata kafiran alal asah. Menurut qaul asah, kata Ibn Hajar, Abu Talib meninggal kafir. Artinya apa? Berarti menurut qaul sahih beliau tidak meninggal kafir. Wa fi, tapi ada lanjutannya ini. Wa fi madhhabil Hanafiyah, dalam madhab Hanafiyah, idza qala mi'atu alim bi kufri wahid wa wahid bi islam yuhkam bi qaulil wahid fafham wallahu a'lam. Kalau ada 100 ulama, tolong diperhatikan ini. Ada 100 ulama menghukumi si fulan kafir. Kemudian satu ulama menghukumi si fulan muslim, kita harus ikut dengan yang satu ini. Saya ulangi. Idza qala mi'atu alim, kalau ada 100 ulama menghukumi bi kufri wahid, satu orang kafir, wa wahid minal ulama bi islamih, jadi 100 alim melawan satu alim, yang 100 menghukumi Zaidun kafir, yang satu menghukumi Zaidun muslim. Kita ikut yang mana? Kita ikut kepada yang berpendapat Zaid muslim. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ini saya nukil dari Syekhuna Abu Yahya, beliau menukil dari ulama-ulama yang di kitab-kitab, keterangan beliau waktu itu, karena takfirul muslimin amrun sa'bun. Mengkafirkan orang Islam itu masalah yang sangat sulit. Ya sampai tadi perbandingannya 100 alim qala kafir, 1 alim qala muslim, kita disuruh ikut yang muslim. Ini urusan orang biasa. Paham? Ini urusan orang biasa. Apalagi ini masalah orang yang luar biasa. Sampai ada amul huzun, itu kan gara-gara meninggalnya Sayyidina Abu Talib. Apalagi ini urusan orang luar biasa. Terus yang perlu ingin saya sampaikan lagi, saya pernah bertanya, saya suruh itu siapa? Salah satu mu'alim Darul Hadits, Mu'alim Abdullah Ibrahim, ke Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah Syadiri, waktu datang, apa boleh kita
membaca Fatihah untuk Sayyidina Abu Talib. Beliau jawab, boleh. Kemudian beliau terangkan itu. Kalau saya tidak salah ingat juga 70 apa 17 itu, lupa saya. Nanti saya lihat lagi di Tazkirun Nas juga ada. 70 kalau tidak salah, 70 atau 17 salah satu. Huffaz yang mengatakan bahwa Abu Talib mata alal iman. Dengan qaul ini ini. Saya ulangi, ini sudah ketemu nukilannya. Kalau ini bukan dari Habib Salim, saya baca dari kitab ini. Kitab Tadhkirun Nas halaman 227. Kalau santri mau mencatat silakan, yang punya kitabnya lihat kitabnya. Walladzi qala biimanihi min ahli al-hadits min al-huffaz 14 hafizan. 14 huffaz dari ahlul hadis berkata bahwa Sayyidina Abu Talib mata alal iman. Yang jelas, dan selalu saya ingat, saya waktu itu sebab ragu boleh tidak membaca Fatihah buat Sayyidina Abu Talib. Sebab kan tidak ada riwayat dari salaf untuk membaca Fatihah. Setahu saya, barangkali ada, saya juga tidak tahu kan. Saya juga tidak tahu. Habib Ahmad bin Hasan Attas itu suka memberikan tanbih di Tadhkirun Nas, jangan gampang-gampang bilang riwayat tidak ada. Sebab ya, kalau kita gampang mengatakan riwayat tidak ada, memang kita tahu semua riwayat kan tidak. Ilmu kita kan status dibanding ilmunya ulama. Dan saya sendiri sering mengalami itu. Saya menyangka tidak ada, tidak tahu setelah sekian bulan, kadang sekian tahun ketemu ada riwayatnya. Jadi jangan gampang-gampang mengatakan tidak ada riwayat. Yang boleh itu saya belum menemukan, pakai bahasa pentas Ihya yang sopan-sopan itu. Saya mencari hadis ini, falam ajidhu, belum saya temukan. Artinya bisa jadi ada. Gitu. Enggak ada dalilnya ini. Itu kebiasaan jahalah, orang-orang bodoh. Sebab ilmu tidak ada habis-habisnya. Jangan gampang-gampang mengatakan tidak ada dalilnya ini. Ada, Anda belum tahu. Ternyata seperti tertibul Fatihah kepada Sayyidina Abu Talib boleh. Jadi yang ingin mengamalkan ya silahkan. Darah Sayyidina Abu Talib khasah. وجميع من ساعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا وإلى حضرة النبي. الفاتحة.